wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu atmosfer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuria Wardasjawati. Saya Sam Syarifah Hajar. Saya Eksa Poldia. Saya Ryan Azril Mustafa. Saya Darwin Sijuan. Asal dari bahasa Yunani, yaitu adalah atmos, artinya adalah uap air dan gas, dan sphaera artinya selimut. Jadi atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk bumi. Atmosfer mempunyai fungsi sebagai pelindung bumi dan dari radiasi dan benda-benda luar angkasa seperti meteor, asteroid, dan lain sebagainya. Keberadaan atmosfer tidak hanya menyelimuti planet bumi, melainkan di berbagai planet lainnya. Namun komposisinya berbeda tergantung unsur atau senyawa gas terbanyak di planet tersebut. Umumnya ketebalan atmosfer kurang lebih 1000 km. Di bumi sendiri, atmosfer memiliki ketebalan 560 km dari permukaan tanah hingga angkasa. Atmosfer memiliki komposisi yang terdiri dari berbagai gas, dengan nitrogen N2 sekitar 78% dan oksigen O2 sekitar 21%. Selain itu, ada juga gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Lapisan di atmosfer dibagi menjadi 5. Yang pertama ada troposfer, kedua ada stratosfer, ketiga ada mesosfer, keempat ada termosfer, dan yang terakhir ada eksosfer. Kemudian pada lapisan pertama yaitu troposfer adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi. Ketinggian troposfer mencapai 12 km di atas permukaan bumi. Lapisan troposfer terdiri atas karbon dioksida dan juga uap air. Pada lapisan ini jugalah terjadi pembentukan cuaca seperti badai, angin, dan hujan. Troposfer berfungsi untuk menjaga kestabilitasan udara di bumi dan menjaga keberlangsungan makhluk hidup, karena troposfer mengandung banyak uap air. Lapisan paling atas di troposfer dinamai tropopause dengan jarak 8-12 km. Kemudian troposfer juga dibatasi dengan stratosfer oleh tropopause. Selanjutnya adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan atmosfer yang melindungi makhluk hidup dari paparan sinar UV. Karena pada lapisan stratosfer ini terdapat lapisan ozon atau O3 yang dapat menyerap sinar ultraviolet. Stratosfer memiliki ketinggian sekitar 12-50 km dari bumi dengan suhu mencapai 55 derajat Celcius. Stratosfer dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan isotermis, lapisan panas, lapisan campuran atau lapisan stratopause. Pada lapisan panas tidak lagi ditemukan uap air, awan maupun debu-debu atmosfer, sehingga disinilah pesawat dengan mesin jet diterbangkan untuk menghindari adanya perubahan cuaca. Masuk ke lapisan ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan lapisan yang berfungsi sebagai tempat terbakarnya meteorit atau benda luar angkasa yang berhasil masuk ke bumi. Lapisan mesosfer terletak 50-80 km dari permukaan bumi. Meteor luar angkasa yang berhasil masuk melalui eksosfer dan termosfer akan bertabrakan dengan gas-gas penyusun dari mesosfer, sehingga tabrakan tersebut akan menciptakan gesekan dan suhu panas yang tinggi. Sehingga suhu panas inilah yang akan membakar habis meteor di lapisan mesosfer. Selanjutnya, di lapisan keempat adalah lapisan termosfer. Lapisan termosfer adalah lapisan yang berada di ketinggian 85 hingga 500 km.
Lapisan ini sering dikatakan sebagai lapisan panas atau hot layer, karena di lapisan ini itu sering terjadi transisi kenaikan suhu temperatur yang sangat tinggi. Nah, ketinggian temperaturnya itu bisa mencapai 90 hingga 5000 Celcius. Hal ini disebabkan oleh molekul yang menyerap radiasi dari energi surya yang mengakibatkan suatu reaksi kimia yang kemudian membentuk lapisan bermuatan listrik. Yang kelima adalah lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer adalah lapisan yang berada di ketinggian 500 km ke atas. Jadi lapisan eksosfer ini adalah lapisan yang terluar ya teman-teman. Di lapisan eksosfer ini pun gravitasi itu udah sangat-sangat menurun, sangat-sangat kecil gitu ya. Pada lapisan ini sendiri itu terdapat berbagai refleksi cahaya yang kemudian dapat dipantulkan oleh partikel debu meteorit. Nah, cahaya yang dipantulkan ini dikenal sebagai cahaya zodiacal. Gejala optik yang ada di atmosfer. Yang pertama itu ada pelangi. Pelangi adalah gejala optik yang terjadi karena proses pembiasan sinar matahari oleh titik-titik air hujan, sehingga sinar matahari akan terurai menjadi berkas warna atau spektrum warna. Biasanya, pelangi akan terlihat berbentuk setengah lingkaran di udara saat sinar matahari terkena partikel air di udara. Nah, spektrum warna yang dihasilkan oleh pembiasan ini berupa warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau sering disebut medico hibiniu. Yang kedua ada aurora. Aurora atau cahaya kutub adalah berkas cahaya yang bersinar pada malam hari. Aurora ini akan sangat terlihat di wilayah-wilayah sekitar kutub atau ajarian. Aurora yang bersinar di kutub utara tersebut dengan aurora borealis, sementara yang ada di kutub selatan bernama aurora australis. Aurora sendiri berbentuk jika partikel bermuatan listrik dari bintik matahari mengalir ke bumi dan tertarik oleh medan magnet bumi. Yang ketiga ini ada kilat. Kilat adalah fenomena di atmosfer yang berupa aliran atau loncatan listrik yang membentuk cahaya. Kilat biasanya terjadi di antara dua awan atau antara awan dengan bumi yang muatan listriknya berlawanan. Saat udara bermuatan listrik saling berlawanan bertemu, maka kita dapat melihat kilat. Biasanya, kilat sering muncul saat musim hujan, baik sebelum atau saat hujan. Atmosfer merupakan lapisan yang penting bagi bumi ini. Nah, apa sih manfaat yang kita dapatkan dari penyelidikan atmosfer ini? Berikut adalah manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, memprediksi cuaca. Dengan kita mengetahui kondisi cuaca pada saat itu untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mempelajari kondisi cuaca. Dengan kita memahami pola pada kondisi cuaca dan perubahan cuaca tersebut untuk mitigasi bencana. Yang ketiga, memprediksi gangguan pada telekomunikasi dan transportasi seperti radio, jaringan, televisi, dan bahkan di penerbangan. Yang keempat, mengantisipasi dampak kerusakan atmosfer. Jadi ketika atmosfer mengalami kerusakan, kita bakal tahu penyebabnya itu apa. Yang kelima, pentingnya memahami atmosfer. Bagaimana pentingnya ketika atmosfer ini menjaga kehidupan yang ada di bumi. Dan yang terakhir adalah teknologi modifikasi cuaca, yaitu atmosfer bisa melakukan hujan buatan yang manfaatnya itu beberapanya ada untuk mengantisipasi kekeringan dan banjir.